teknologi plasma dalam pembuatan insulin. Sebelum kami presentasi, langkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari sama saya Perkenalkan, nama saya Lydia Dwi Utomo, absen 19. Saya Nima Dewi Digandri, absen 31. dan para ketua Montenegro absen 22. Saya Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yang dimana prinsip dasar teknologi rekayasa genetik adalah memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA gen atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme yang baru. Yang dimana gen diselipkan dan organisme penerima dapat berasal dari organisme apa saja. Pada proses rekayasa genetik organisme, yang sering digunakan adalah bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli dipilih karena saling mudah dipelajari pada taraf molekuler. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Max. Yang pertama, tahap pertama dalam membuat bakteri yang bisa menghasilkan insulin adalah dengan mengisolasi plasmid pada bakteri tersebut yang akan direkayasa. Plasmid adalah materi genetik berupa DNA yang terdapat pada bakteri namun tidak tergantung pada kromosom karena tidak berada di dalam kromosom. Yang kedua, kemudian plasmid tersebut dipotong dengan menggunakan enzim di tempat tertentu sebagai calon tempat gen baru yang nantinya dapat membuat insulin. Dan yang ketiga, gen yang dapat mengatur sekresi atau pembuatan insulin diambil dari kromosom yang berasal dari sel manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan jelaskan selanjutnya, yaitu gen yang telah dipotong dari kromosom sel manusia itu kemudian direkatkan, lalu diletakkan di tempat yang sudah dipotong tadi. Lalu plasmid yang sudah disisipkan gen manusia itu kemudian dimasukkan kembali ke dalam bakteri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naim. Bakteria yang mengandung gen manusia yang telah berkembang biak lalu menghasilkan insulin diharapkan dapat diproduksi di pabrik-pabrik. Lalu saya akan melanjutkan dengan latar belakang. Latar belakang diciptakannya insulin adalah karena untuk menemukan obat dari penyakit yang mematikan yang sebelumnya tidak ada obatnya. Nah, lalu saya akan melanjutkan dengan cara pemberian insulin terhadap penyakit seperti diabetes, yaitu yang pertama adalah injeksi subkutan yang diberikan lewat jaringan bawah kulit dan lemak, dan itu adalah metode yang melindungi. Yang kedua ada pena insulin yang dibuat dengan pena dengan cara khusus untuk memberikan dosis yang tepat, dan itu sama seperti injeksi subkutan pemberiannya. Ketiga ada pompa insulin, adalah alat yang diprogram untuk memberikan insulin secara terus-menerus dengan menggunakan kateter yang ditajamkan ke lengan. Yang keempat adalah inhalasi insulin yang diberikan melalui inhaler, tapi metode ini kurang populer dibandingkan injeksi subkutan. Sekian Sekian dari presentasi